Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bagaimana kabarnya nih? Di sini kita kedatangan para tamu-tamu di episode perdana kita di podcast Jamu Talks. Ada yang kepo nggak dengan tema kita kali ini? Nah, sebelumnya saya harus memperkenalkan dulu nih dengan narasumber dan juga para tamu-tamu kita. Yang pertama ada Dwi dan juga Dila, dan juga ada Pak Fajar sebagai seorang Jamu Insider. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih guys, bagaimana kabarnya nih? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan bisa sedikit sharing untuk khususnya terkait jamu nih. Nah ya itu. Iya, sesuai dengan tema kita kali Ya. ini ya Pak ya. Nah, di sebelah saya juga ada Dwi dan juga Dila. Dila sebagai mahasiswi S1 Farmasi dan juga Dwi mahasiswi apoteker. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sejauh ini masih baik sih. Masih baik ya. Masih baik. Iya, masih baik. Artinya Masih baik. Sehat. Abis melewati apa aja nih kayaknya masih baik. Kalau Dila sehat ya? Sehat. Oke, nah teman-teman di episode kali ini kita akan membahas yang seru-seru tapi juga ada sedikit lika-likunya nih, yaitu tentang jamu patah hati. Wow. Ngomong-ngomong soal patah hati, tentunya dengan narasumber dan juga tamu kita kali ini yang akan menceritakan bagaimana tentang kehidupannya yang terkait dengan patah hati. Sebelumnya nih, bicara soal jamu patah hati, kita langsung masuk dulu kali ya. Tapi kalian sekarang baik-baik aja kan? Atau gimana nih? Di momen kali ini bisa diceritain sedikit nggak? Sekarang lagi ngerasain apa? Udah di fase apa nih? Boleh dari Dwi dulu deh. Gimana ya? nggak apa, terbuka aja ya, Iya, terbuka aja karena di sini itu kita nggak saling judge, tapi kita juga ingin tahu dan bagaimana solusinya buat Dwi dan Dila. Nanti setelah jawabannya kalian dan Pak Fajar akan Iya. memberikan insight dan solusinya. Ya, gitu. ya. Jadi mungkin bukan hanya untuk kita yang berada dalam ruangan ini saja, tapi karena ini podcast yang dilakukan oleh kita Civitas Akademika Fakultas Farmasi. Nah, harapannya bisa jadi bagian edukasi, Edukasi, ya bagian benar. edukasi untuk Buat semuanya. Semuanya di kalangan masyarakat dan tentunya mahasiswa Civitas Akademi Farmasi dan Universitas Mula Warman, Iya. begitu ya Pak ya. Oke, jadi bagaimana nih? Ceritakan sedikit dulu dong kegiatannya sekarang dan apa saja yang cerita yang udah dilewati tentang patah hati. Kalau cerita soal patah hati yang kebetulan udah lewat 2 tahun yang lalu sih ya. Cuman ternyata beratnya tuh sampai sekarang. Wow. Walaupun Sampai terakhir sekarang itu ya. kan 2024. Dan sekarang udah 2026, ternyata emang nggak berat apa ya namanya, nggak mudah, sangat nggak mudah buat ngelewatin itu semua sih Pak, kayak gitu. Dan karena hubungannya juga cukup lama, Oh, cukup lama. Kalau boleh tahu berapa tahun nih udah mencapai kelamaan itu? sekitar 6 sampai Oke. 7 tahun. Sampai 7 tahun. Ya. Karena hubungannya udah cukup lama, udah saling mengenal juga, udah banyak perbincangan dan cerita-cerita lah pokoknya yang memang udah disusun gitu untuk harapannya untuk masa depan, tapi ternyata pupus bahasanya. Jadi ya masih baik-baik aja. Masih baik-baik Ya, aja. it takes Berusaha. time, ya. Iya, it takes time. Kalau Dila bagaimana nih? Kalau aku sih ya masih di proses berusaha menerima apa yang udah terjadi nih ya. Soalnya kan kemarin hubungannya tuh di waktu SMA, terus lanjut sampai ke kuliah, tapi pas di kuliah mungkin karena ada satu sikon dan lain hal jadinya Karena jadi kan udah masih gitu banyak ya. tugas-tugas kan Pak, apalagi maba Iya. farmasi gitu ya. Kan Bener, kamu semester Kak. 3 ya? Iya benar, Lagi Kak. banyak-banyaknya Lagi sibuk-sibuknya praktikum. juga. Terus juga ya gimana kalau udah nggak bisa dilanjut ya udah mau di apa gitu Kak. Oke, nah sekarang tuh kan walaupun lagi patah hati tapi kan tidak dipungkiri ya, kita juga harus menjalani kehidupan kita, ya berkuliah, ya kerja. Nah kalian udah ngerasain nggak dari segi
move on-nya tadi itu ngaruh ke emosional atau mentalnya kalian. Misalnya nih ya, kalau biasanya seperti yang kita ketahui kayak ada yang jadinya sering nggak makan Pak, jadi Iya. mah atau apa gitu, atau mungkin jadi sering bengong gitu-gitu deh. Kurang Ada. tidur. Kurang tidur, betul. Nggak begadang. fokus. Benar. Ya. Kalau dari Dwi gimana nih? Eh, gimana ya? Cukup banyak sih perubahannya setelah patah hati itu, entah dari saya itu udah makan mulai nggak teratur, banyak pikiran. Dulunya yang rajin nih buat nyiapin ya pokoknya Jadi ada hal-hal yang nyiapin- biasanya disiapkan, Nyiapin makanan buat doi. belajar masak tuh sampai ternyata ya udah karena akhirnya terjadi, maksudnya nggak diinginkan, ya udahlah males-malesan jadinya. Apalagi di fase awal, misalnya hari ini kamu putus nih. Jadi setelah putus itu mulai kerasa banget ya. Itu kerasa banget. Paling Paling seringnya apa tuh? Lebih kemah atau maksudnya kayak kurang makan atau bagaimana? Iya, biasanya awal-awal dulu tuh males banget makan. Itu udah males banget makan, Pak. Jadi kita tuh udah namanya tinggal sama orang tua ya, jadi kan masih dimasakin. Itu udah nggak mau makan gitu, pokoknya masakan-masakan ibu tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah, dari yang sebelumnya belum pernah kena mah. Sekarang 2 juga tahun ada. lalu itu pertama kali saya kena mah. Itu. Dan ngerasanya nggak enak banget. Kalau tidurnya juga. Iya, benar. Kalau Dila gimana? Kalau aku tuh kemarin lebih ke ini sih Kak. Jadi kalau misalnya lagi sadar nih lagi Iya. nggak tidur itu lebih ke sering banget inget momen-momen yang masih Iya, sama dia banget kemarin. lagi, bener banget. Jadinya apa-apa tuh kayak ya udah pengen tidur aja deh biar nggak inget gitu jadinya. Nah, itu tuh Pak, pasti kan ada kaitannya ya dengan kondisi tubuh kita, terus mentalnya kita. Apakah patah hati ini ya pastinya ya bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan mental dan fisik seseorang. Tapi bagaimana nih dari pandangan Bapak untuk menanggapin kaitan tersebut, Pak? Ya. Jadi pertama sebetulnya ada satu fakta sebelum saya mulai masuk ke pembahasan. Satu fakta bagaimana tadi sebenarnya kan patah hati atau mungkin ada yang bilang sekarang overthinking dan lain-lain itu kan masalah bagaimana wilayah psikis ya, wilayah psikis. Bukan dipukulin, bukan dicubit, bukan disentuh secara fisik, tapi itu masuk ke wilayah psikis. Tadi dari Dwi baru pertama kali sakit mah itu kan masalah fisiologis ya, masalah gangguan saluran pencernaan itu daerah organ. Nah ternyata dari psikis berdampak ke fisiologis dan itu memang secara saintifik sudah sangat bisa dijelaskan. Jadi wajar kalau itu terjadi. Bahkan tadi tidur susah, bahkan tadi si Dila pinginnya kalau bisa tidur terus, supaya Anda mikirin ya teringat akan momen-momen mungkin yang bahagia, ya itu. Jadi dari satu kesimpulan itu saya akan bawa ke definisi jamu karena judulnya hari ini kan jamu patah hati ya. Betul. Banyak orang di luar sana berpikir emang ada jamu untuk patah hati atau break up atau lagi overthinking atau sakit hati. Karena sementara ini jamu masih dikonotasikan sebagai minuman atau ramuan bahan alam. Tetapi pada saat kita coba menggali baik dari sisi bukti primer, kemudian dari filosofinya jamu atau singkatan Jampi Usodo, ternyata jamu itu bukan hanya ramuan. Dia ada suatu skill set atau practices atau dan juga ada resepi atau ramuan-ramuan tadi. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya itu bukan hasil kesimpulan kita, tetapi kita mencoba mengkaitkan dengan relief Mahakarma Wibangga yang ada di Candi Borobudur. Nah, ternyata Jampi Usodo atau jamu ini kalau berdasarkan apa yang tertampang atau terpampang di relief Candi Borobudur di relief panel 19 Mahakarma Wibangga, ternyata untuk
untuk menangani atau atau melakukan terapi atau merawat orang yang sedang sakit itu dimulai dari sisi kesadaran. Kenapa? Karena di relief itu ada orang posisi sedang berdoa. Sedang berdoa. Artinya berdoa ini kan bukan wilayah fisik atau materi, tapi lebih ke psikis. Artinya pasti berdoanya kemungkinan besar ke Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mandi sampai pijat dan penggunaan ramuan bahan alam baik yang dioles maupun yang diminum. Nah, artinya kita coba jamu ini kita perluas modalitasnya. Modalitas tadi mulai dari keterampilan sampai ke ramuan. Itu yang mungkin kita coba bahas hari ini. Karena tidak mungkin sembuh itu hanya dari wilayah fisik. Apalagi terkait dengan masalah-masalah seperti patah hati. Ini kan sebenarnya psikis. Oke, jadi dari jamu tadi kita sudah sepakati, kita sudah redefinisi menjadi jamu itu adalah gaya hidup atau cara penyembuhan yang holistik. Mulai dari wilayah kesadaran berketuhanan sampai penggunaan keterampilan hingga ramuan bahan alam. Nah, itu dasarnya. Nah, tadi saya ada meng-highlight Pak dari konsep Jampi Osodo ya Pak ya. Mengapa dari kesehatan holistik kita sendiri itu sangat berpengaruh juga dengan kesadaran itu sendiri Pak. Kalau misalnya nih, memang ya tiap orang tuh kan variasi ya Pak. Ada yang bahkan ya teman-teman, saking patah hatinya tuh sampai mau bunuh diri. Tapi kalau memang dia sadar, dia kembali ke Tuhan, dia itu kan bagi sebagian orang yang memang sadar Pak. Nah jadi bagaimana tuh Pak, kesadaran sangat mempengaruhi seorang manusia bisa melakukan hal-hal yang wajar dan tidak wajar. Ya, jadi sangat-sangat sebenarnya tidak perlu kita riset ilmiah untuk membuktikan itu. Contoh, misalnya Diana dan Dwi dan Nadila nonton konten atau nonton film tiba-tiba nangis. Itu kan fakta yang membuktikan bahwa psikis itu sangat mempengaruhi fisiologis karena proses menetes air mata, tiba-tiba pilek, tiba-tiba jantungnya berdebar, itu kan wilayah fisiologis atau rentetan reaksi biokimia tubuh. Nah, itu hanya dipicu oleh konten atau nonton film atau nonton sinetron dan lain-lain. Yang pengaruh emosional ya, Pak. Dan itu langsung berdampak secara fisiologis. Jadi oleh karena itu jamu untuk patah hati ini ya kita harus masuk wilayah situ. Nah, kalau kita mengacu pada relief Borobudur tadi, ada relief orang berdoa, artinya fundamentalnya atau dasarnya yang harus kita mulai itu bagaimana kita tahu Tuhan ini ada atau enggak. Ya, karena itu akan sangat mempengaruhi seluruh atau rentetan kegiatan atau teknik penyembuhannya. Nah, saya boleh bertanya ya untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya bertanya dulu nih untuk memancing perspektif benang merahnya. Oke, ini mohon maaf nih. Saya bertanya dari hostnya dulu. Mungkin dari host nih. Mohon maaf nih. Nah, kalau menurut Diana, sebenarnya ini banyak cara untuk meyakini. Bagaimana Diana yakin bahwa Tuhan itu ada? Oke, kalau dari saya sendiri untuk meyakini bagaimana Tuhan itu ada karena dengan kita menjalani diri kita, melihat diri kita sendiri aja tuh saya merasa bahwa sangat takjub sekali dengan ciptaan Tuhan, Pak. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita merasakan detak jantung sendiri, apalagi dengan kesadaran itu dan keseharian yang udah diberikan itu yang bikin saya sadar kalau adanya Tuhan itu kita sebagai manusia wajib untuk menjalankan ibadah, menjalankan peraturan dan ketaatan yang harus dilakukan. Jadi dengan cara melihat diri sendiri Pak, kalau saya. Diana dengan melihat diri sendiri maka meyakini Tuhan itu ada. Nah, bagaimana mungkin dengan saya butuh ini nih, butuh POV-nya nih. Ya, kalau bahasa sekarang POV dari Dwi. Kalau saya tuh meyakini Tuhan itu ada ketika ngerasain ketenangan, Pak. Jadi kalau misalnya kita punya waktu sendiri kan ya, di saat kita mulai merenung
dan pokoknya merenung aja, memikirkan kita nih hari ini apa sih yang bikin berat gitu. Apa sih yang bikin hati kita tuh gundah banget hari ini. Nggak lama setelah kita pikirkan, oh ternyata setelah kita luapkan semua kegundahan itu, makin kesini tuh makin tenang gitu Kak. Jadi kayak semakin kita mendalami diri kita gitu. Jadi ya dengan cara seperti itu sih. Oke, jadi Tuhan itu ada karena tadi pada saat menyendiri itu berasa kehadirannya. Merasa Oke, ada tapi ini kita coba karena kita ini kan wilayahnya wilayah, karena ini kampus, kita bercoba berpikir kritis ya, bukan berarti kita menolak, hanya saja kita membiasakan diri untuk mempertajam suatu ide dan suatu realitas ya. Kalau ada fakta, ada orang yang tidak percaya Tuhan, dia menyendiri pun bahkan mungkin dia juga merasakan ketenangan itu. Misalnya nih, artinya bisa jadi kalau yang mendengar itu nanti ternyata lah, tapi kan itu tidak membuktikan Tuhan itu ada tuh. Ini bukan saya bertindak percaya Tuhan ya, saya mencoba memberikan ya POV dari yang lebih luas. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita ke Dila dulu. Dila, kalau menurut Dila, bagaimana Dila meyakini bahwa Tuhan itu ada? Kalau dari saya tuh biasanya dari struggle yang saya dapat di kehidupan selama ini nih Pak. Jadi kan misalnya kayak kemarin buat laporan tuh saya nggak selesai, terus juga kayak di marah-marah juga sama kakak tingkat, sama asisten, apalagi juga itu jadi bikin saya pikir kayak buat apa sih hidupnya jadinya nih, selain cuma buat ngerjain laporan dan yang lainnya ini tuh kegiatan kita tuh apa selain ini, Kayak apa sih yang Tujuan- dicari gitu iya ya? bener Kak, tujuan kita tuh buat hidup tuh selain buat keseharian kita yang berkegiatan kuliah dan selama ini tuh apa gitu yang buat ininya. Jadi saya kayak memutuskan buat mempercayai adanya Tuhan supaya kesadaran saya tuh terjaga gitu Pak, waras, supaya tetap supaya kuat waras, gitu ya, benar. supaya kuat. Oke, jadi lebih memilih Tuhan itu harus ada. Iya. Ya, supaya kita punya tempat bergantung mungkin gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Oke. Nah Pak, dari tadi kita juga udah membahas tentang bagaimana kita meyakini keberadaan Tuhan, dan Bapak tadi juga mention terkait kita sebagai mahasiswa juga harus berpikir kritis. Nah, kalau kita kembalikan ke akademisi nih Pak, ke bagaimana kaitannya keberadaan Tuhan ini dengan konsep bisa dibilang mungkin fisika atau kimia Pak? Iya. Fisika dan matematika. Ya, ya. Jadi proses ini pasti akan terus berlangsung selama dunia ini masih ada, selama manusia masih ada proses mencari Tuhan. Walaupun sebetulnya secara teori tidak mungkin Tuhan itu bisa dicari. Hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan memperkenalkan diri. Tetapi karena posisinya saya saat ini dan kita semua saya kira sudah tahu dan meyakini Tuhan itu ada bukan salah satu ayat pertama yang diturunkan untuk kita semua melalui Nabi Muhammad itu kan sebenarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Kita bacalah. Artinya perintah untuk kita semua itu artinya membaca. Ada yang bingung membaca apa, karena itu baru ayat pertama. Apa yang dibaca? Sementara belum ada ayat-ayat yang lain. Ternyata yang dimaksud di situ adalah membaca alam, ayat kauniyah dan ayat kauliyah atau alam, seluruh alam semesta. Nah, proses membaca ini jika dilakukan dengan dasar kejujuran, metode yang terstruktur, sistematis, maka ini bisa dikatakan metode ilmiah atau metode saintifik. Nah, melalui metode saintifik, dari POV saya, Tuhan itu mau tidak mau harus ada. Jadi bukan saya memilih harus ada, tetapi data membuktikan Tuhan itu pasti ada. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena salah satu riset saya ini, kalau kita di farmasi sudah tahu semua kimia medisinal ya. Iya, betul. Kimia medisinal atau mungkin bisa kita kaitkan ke farmakologi. Nah, pada saat
saya saat itu ingin mengetahui interaksi antara obat dengan protein reseptor, maka di kimia medisinal itu kami harus melakukan satu metode yang namanya metode kristalografi. Di mana sederhananya, sebenarnya ini akan jadi topik yang lain ya, tapi yang lain akan kita bahas secara detail di next ya, Pak. episode. Tapi saya akan sampaikan intisarinya. Intisarinya adalah ternyata berbasis pola matematik. Seluruh alam semesta ini, bahkan Einstein juga sudah mengeluarkan rumusnya tuh, EMC kuadrat, itu membuktikan bahwa seluruh dunia ini terbentuk dari cahaya. Bahkan di Brookhaven National Laboratory di US Department of Energy, itu telah membuktikan bagaimana cahaya itu dibenturkan menghasilkan materi. Jadi benar apa yang di EMC kuadrat tadi, seluruh alam semesta itu terbentuk dari cahaya. Cahaya atau energi yang begitu besarnya sehingga yang diatur oleh bagi kalangan ilmiah ini disebut hukum alam. Tapi bisa juga disebut hukum Tuhan. Karena dia hanya ada satu kesadaran. Itu kenapa dunia ini berlaku hanya satu hukum itu. Repot kalau ada beberapa hukum. Ya. Nah, berdasarkan hukum alam itu atau satu kesadaran yang kita lihat dari pola matematiknya, ternyata kalau setiap atom di tubuh kita atau atom di seluruh alam semesta ini diganggu, itu yang kita bilang reaksi nuklir, mengganggu inti atom. Energi itu akan lepas sangat besar dan membahayakan. Kenapa energi yang begitu besar itu bisa mewujud menjadi suatu materi? Karena ada satu kesadaran yang mengatur. Jadi sedikit saya ceritakan walaupun mungkin tidak mudah untuk dipahami bagaimana energi tersebut bisa saling memperkuat, tidak saling menghilangkan, bahkan tidak menyebabkan ledakan yang begitu besar. Itu karena pada level tau meter, mikrometer, nanometer, Armstrong. Nah, pada level Armstrong saja itu sudutnya tidak berubah. Sudutnya stabil. Artinya energi sebesar ini bisa stabil itu tidak mungkin hanya terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur. Kalau berbasis data atau pola matematik tadi. Artinya dari hasil kita membaca alam, ternyata Tuhan itu mau tidak mau ada. Artinya kita bisa menarik kesimpulan sementara ini, yang ada itu hanya Tuhan, kita adalah wujud keinginan Tuhan. Ini kalau kita mencoba menarik kesimpulan dari data tadi. Nah, dari data saintifik artinya kita harus percaya Tuhan itu ada. Karena ini bukan kebetulan, ini metode yang digunakan, metode yang terstruktur, sistematis, dan bisa diulangi oleh siapapun. Nah, dasar itulah Jampi Usodo tadi kita pakai. Tuhan ada, mustahil dia lemah. Karena energi yang membentuk kita semua ini energi yang begitu besar. Kalau nggak percaya, tahu Hiroshima Nagasaki kan? Tahu. Itu kan reaksi inti atom. Iya. Bayangkan itu kalau diganggu berapa besar. Artinya yang bisa mengatur energi itu pasti maha besar. Maha kuat, maha segala-galanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita diciptakan? Ya kan? Iya. Apakah dia sedang bercanda menciptakan kita? Ya. Nah, karena kita tadi alhamdulillah nih kita sudah percaya dengan Tuhan, maka kita percaya dengan apa yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lanjut setelah Iqra tadi kita lanjut ke kan kita setiap beraktivitas di sunnahnya kan atau disarankan untuk mengatakan atau mengucapkan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali sifatnya. Nggak mungkin, menurut saya lebih dari 99. Cuman itu untuk kapasitas kita mungkin segitu aja dulu. Oke. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya kalau bahas bagaimana konsep alam semesta ini terkait dengan perilaku manusia sendiri. Nah, bicara soal patah hati itu sebenarnya nggak cuma soal cinta, Pak. Bahkan misalnya ada orang yang menyakiti kita aja kan, kita tuh udah sakit gitu hatinya. Nah,
Jadi kaitannya alam semesta tadi, kalau kita mengerucutkan lagi Pak, perkecil reaksi tubuh kita terhadap orang yang menyakiti kita. Nah, itu bagaimana sih Pak kaitannya? Ini bicara soal patah hati secara general ya Pak ya. Yeah. Misalnya nih, Dila dimarahin dosen gitu kan, gara-gara tugasnya belum selesai, terus akhirnya dia sampai rumah dia nangis atau apa, itu kan juga suatu reaksi tubuh. Bagaimana ya, sebenarnya kita yakin, kita tahu kita ada Tuhan, ya kita berserah diri kepada Tuhan gitu. Tapi kan kayak biasanya nih ya, ini secara konteks umumnya, ya Allah kenapa aku yang harus mendapatkan ini gitu. Biasa kan kalau orang disakitin gitu ya, Ya. kenapa sih harus aku yang mendapatin ini, kenapa Ya. nggak yang lain Kenapa aja kamu gitu. Ya, katanya kamu maha pengasih dan penyayang, Iya. tapi kok aku susah Kok terus aku gitu susah kan. terus? Aku dikasih susah. Ya Allah Ya. pengen kaya raya ya Allah, Ya. tapi kenapa orang terus gitu. Ya. Itu kalau aku ya. Ya, ya, mohon maaf nih, kembali lagi ke yang tadi, maha pengasih dan maha penyayang. Dari sekian banyak sifatnya, tapi itu yang selalu kita diminta untuk mengingat selama 24 jam. Padahal kan ada juga sifat yang untuk maha mengelabui dan lain-lain tuh, maha adil, buktinya ada apa, kejam, ada neraka dan lain-lain. Tapi kita diingatkan untuk selalu mengingat yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa? Supaya kita bisa menerima semua yang ditetapkan. Kan repot kalau semua keinginan kita terkabul. Kira-kira repot nggak? Repot sih Pak. Misalnya nih, Dila di kelasnya pingin paling nomor 1 nih, nilainya paling bagus. Atau nanti kalau misalnya ada lomba apa, semuanya mau jadi nomor 1. Kan repot. Sensi. Semuanya mau kaya, dan ternyata semua kaya, terus bagaimana? Iya sih. Kalau Ya. dari saya sih memahami itu, kalau misalnya saya kan maunya ya yang tadi, yang hubungan yang sebelumnya ini nggak berakhir. Kalau misalnya sekarang nggak berakhir dengan kesibukan kuliah yang sekarang, misalnya dia minta waktu, sedangkan laporan dan segala tugas ini juga minta waktu saya, Iya. terus gimana juga saya baginya kan Pak? Mungkin Sisi positif. bukti dari kasih sayang dan rahman dan rahimnya Allah tuh ke aku tuh jadi kayak yang udah, kamu gak usah mikirin dia nih, aku kasih kesibukan nih di kampus, kamu kerjaan laporan, kerjaan Iya. tugas ini, jadi kayak gitu sih Pak kalau saya memahami. Iya. Jadi itu kan berbasis keyakinan rasa pengasih dan penyayangnya Tuhan. Iya benar Pak. Iya. Walaupun masih terasa ya Allah kok aku lagi sih yang Iya. dimarahin asisten gitu ya Kak. Ya. Nah, itu harusnya sudah mulai satu tahap lebih baik. Ya kan? Iya. Nah, jadi begitu kita sudah meyakini Tuhan ada, dan mau nggak mau harus percaya, kan itu data saintifik yang kita bisa diulangi oleh siapapun. Artinya, kemudian sifat yang ditonjolkan oleh Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang untuk kondisi tertentu. Tapi kalau untuk yang habis berbuat salah nih, misalnya habis nyuri, atau mungkin mohon maaf, yang mungkin habis melakukan hal yang seperti menghilangkan nyawa seorang, Iya. maka perlu ada sifat yang lain. Memang hukum tadi itu kenapa ada neraka itu supaya menjadi pembatas, supaya kita tidak melampaui hal-hal yang mampu menyebabkan orang lain menderita. Nah, artinya kita sudah sepakat nih ya, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Dwi tadi misalnya nih, tadi kan susah tidur, sakit mah, itu kira-kira nih kalau diingat-ingat, saat itu lebih banyak kecewanya atau lebih banyak meyakini sifat Maha Pengasih dan Penyayang? Kayaknya lebih banyak kecewanya ya sih Pak. Gitu sih. Karena kenapa tuh bisa lebih banyak kecewa? Bisa kamu ceritain lagi nggak? Misalnya nih, atau enggak sekarang kamu lihat muka dia, atau kamu ketemu sama dia, ada nggak rasa kecewaan tuh muncul lagi? Atau kamu udah di fase, aku ketemu dia gitu, terus kamu akhirnya udah di fase menerima gitu? Kayaknya kalau sekarang seperti itu. Kalau sekarang udah lumayan bisa menerima. Tapi kalau misalnya kita mundur lagi ke yang Momen-momen sebelumnya, rasa kecewanya tuh lebih besar. Iya. Bahkan kita tuh udah di tahap kita nggak percaya deh, Trust issue. iya, dan nggak percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu pada awal-awal itu. Seperti itu sih Pak. Iya. Kalau sekarang udah
Semakin walaupun sesekali berdampak. masih terasa ya, karena mungkin masih masih tadi kan katanya si siapa kata Dwi. Dwi masih 2 tahun itu walaupun setelah 2 tahun masih Masih terasa terasa. tuh, Masih terasa. masih terasa, artinya sudah mulai berkurang. Nah, saat ini kita coba buat proses yang Dwi alami tadi menjadi suatu proses bertumbuh atau proses menjadi lebih baik lagi. Karena standarnya Tuhan, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Kalau kita ngutip bahasa Arab itu khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia menurut Tuhan itu manusia yang bermanfaat. Mungkin suatu saat kalian akan bisa membantu generasi-generasi yang di bawah pada saat menghadapi ini, karena masalahnya tidak mungkin tidak dihadapi, ya kan? Nah, artinya kita kaitkan lagi nih dengan Maha Pengasih dan Penyayang tadi. Jadi pasti ada manfaatnya, walaupun pada waktu itu sangat berat, Sangat berat. sangat berat. Pastilah, nggak mungkin nggak ada yang bilang patah hati berat, itu ringan. Saya juga kayaknya dulu Bapak pasti sering. pernah mengalami Ya, dong. kalau dulu sering kayaknya. Ya artinya yang membuat bertahan itu karena alhamdulillah yakin Tuhan itu ada, kemudian yakin Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu yang saya yang saya selalu ingat saat itu, bersama kesusahan lahir Pasti ada kemudahan. kemudahan. Bersama ya, saat ada kesusahan itu juga sudah ditetapkan kemudahan. Hanya aja kemudahan ini harus kita cari. Kalau ngutip ayat itu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ya. Bahkan ada satu lagi janji Tuhan di surat Al-Fajr tuh. Ayat berapa tadi, Pi? Hah? Pokoknya ayat-ayat di akhir tuh kalau nggak salah 4 ayat sebelum penutup. Ya ayat Tuhan mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyatam. Nah, itu artinya apa? Jadi Tuhan berjanji bahwa kalau kalian ridho, kata Tuhan nih, kalau kalian ridho, Ikhlas ya, Pak. ridho atau ikhlas, maka Tuhan juga akan ridho. Nah, setelah itu kita akan diberikan akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi karena hidup ini adalah ujian dan dari ujian tersebut kita menjadi dan berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik, pasti ada manfaatnya. Nah, mungkin saat ini saya sudah bisa bilang begitu. Karena saat ini saya bisa bantu teman-teman yang lain kalau menghadapi masalah ini dengan lebih kuat. Sehingga kita secara fisik dan mental akan menjadi stabil, Betul. sehingga kita bisa lebih produktif. Iya. Nah, bisa jadi apoteker, bisa jadi dosen, bisa jadi profesi apapun yang bisa lebih melayani masyarakat. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan pikiran, iman, dan kekuatan fisik. Fisik. Oke. Nah, tadi kan udah mulai ini ya, terlihat ya bagaimana benang merahnya, relate-nya dari segi kehidupan, terus fisiknya kita, emosional kita dengan apa kesadaran yang kita lakuin ya Pak Ya. ya di keseharian kita. Apalagi kan karena kita ini di area atau wilayahnya farmasi ya, Kesehatan. farmasi kesehatan. Pasti teman-teman juga ada kepikiran gak sih kayak aku nih lagi patah hati, aku harus mengkonsumsi apa atau makan apa ya supaya mood aku naik lagi gitu, supaya aku jadi enak lagi jalanin kehidupan aku lagi gitu. Nah, karena kita bicara soal sesuatu hal solusi dari jamu nih Pak, apa sih Pak makna dari jamu tersendiri itu racikannya yang akan sangat-sangat mempengaruhi dan memang berkhasiat untuk tubuh ketika tubuh mengalami kejadian patah hati itu Pak? Ya, jadi tadi kita kan sebenarnya tadi jamu atau singkatan Jampi Usodo tadi artinya cara merawat atau menyembuhkan atau mencapai kesehatan dengan holistik. Mulai dari pemanfaatan berkesadaran atau pemanfaatan kesadaran berketuhanan, kemudian pemanfaatan energi. Energi ini bisa berupa radiasi dari batu alam, radiasi dari alam, dari misalnya datang ke suatu daerah. Kalau saya pribadi lebih senang ke gunung. Di sana yang tadinya lagi stres, saya agak lebih tenang. Itu karena setiap
apa, setiap materi yang ada di dunia ini kan punya radiasi ya. Dia mampu menghasilkan apa, gelombang atau getaran. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau sekarang ini ada istilah sound healing. Sound healing. Ya, misalnya Iya. ada Ya kayak bulat yang ya gamelan lah, apalah, sebenarnya sederhana sih, musik, lagu. Nah, itu kan bisa, pernah nggak lagi capek atau lagi stres dengerin suatu lagu atau musik, tiba-tiba jadi lebih calm, jadi lebih relax. Nah, itu tuh bagian dari jamu juga tuh. Nah, kemudian terakhir, nah ini kita di Fakultas Farmasi juga sudah punya sudah ada ya teman-teman, jamu dong bisa nih. dikonsumsi, dicobain. Jamu dong, silahkan diminum. Nah, dikelola oleh Fakultas Farmasi ya. Ya, Jamu dong ini kombinasinya pas banget loh Pak. Dari perpaduan kopinya kerasa, jamunya juga kerasa. Tapi yang ter-highlight dari khasiat jamunya tuh apa Pak? Yang paling utamanya untuk dapat mengurangi overthinking atau patah hati ini Pak? oke. Kita sebenarnya banyak jamu, tapi Banyak, kita Pak. fokus ke ramuan yang Ramuan, overthinking. overthinking. Tadi mulai kesadaran, energi. Sebelum ke jamu, mungkin saya ada satu tahap nih yang jangan kita lupakan juga. Oh iya, apa tuh, Jadi selain tadi mungkin kita bisa milih lagu atau doa atau mantra atau apapun itu, kemudian mengelola pikiran, tadi percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuat, Tuhan tidak mungkin menyakiti kita. Kayak afirmasi gitu, Ya. afirmasi positif gitu. Kalau kita yang menyakiti diri sendiri, pasti ya, karena Tuhan ini kan harus adil nih, karena dari sekian miliar manusia berbuat kan tidak mungkin semuanya baik-baik, ada yang kurang baik. Nah, pada saat itu terjadi, mungkin kita bisa juga koreksi diri supaya kita akan berkembang menjadi lebih baik. Misalnya, waktu kemarin sama si A, mungkin aku terlalu, ini mohon maaf nih, bukan saya, ini kan saya tidak tahu ya, tapi bisa jadi apa saya terlalu posesif, apa saya terlalu mengekang dia, atau saya apa cerewet atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi jika itu memang menurut kalian lakukan, tidak ada salahnya diperbaiki. Sehingga nanti karena kan tadi janjinya saat kesusahan datang, Pasti saat ada yang sama kemudahan. ada kemudahan. Tapi saat yang sama ini harus kita usahakan. Nah, ternyata dengan kalian memperbaiki diri, menerima apa yang sudah terjadi, ternyata si A diganti dengan si B yang mungkin jauh lebih menyenangkan, membahagiakan, bukan hanya untuk Dwi dan bukan untuk Dila, tapi untuk keluarga Dila dan keluarga Dwi juga. Ya, itu kita nggak tahu kan? Akan ada seseorang Ya. yang lebih baik. Betul. Apakah seseorang itu dia lagi atau orang yang baru, kita kan nggak tahu. Tapi kuncinya kata Tuhan, kalau kamu ingin diberikan yang lebih baik atau yang ya pasti lebih baik, itu harus menerima apa yang sudah terjadi, ikhlas ya. Kemudian kalian juga harus menerima kalian mungkin ada kekurangan dan kalian akan coba perbaiki. Sehingga janji Tuhan tadi terjadi. Itu. Nah, kemudian loncat lagi nih, mohon maaf nih, loncat-loncat. Setelah itu ada olahraga atau lifestyle yang harus diperbaiki untuk bisa mendukung atau mencapai porsi penyembuhan tadi supaya maksimal. Jadi sebelum kita masuk ke ramuan. Nah, ada mungkin frase yang cukup catchy. Jadi less overthinking, more exercise. More Ya. exercise. Jadi untuk mengurangi masalah-masalah atau pikiran-pikiran yang kurang produktif, kurang sehat, perbanyaklah Olahraga. berolahraga. Nah, setelah itu baru kita tutup dengan ramuan jamu atau ramuan bahan alam. Bahan alam gitu. Ya. Nah, kalau di overthinking, sekalian promosi nih ya, karena kita kan Fakultas Farmasi nih. Betul. Di Jamu Dong sebenarnya sudah ada tuh jamu overthinking. Nah, jadi ramuannya bisa saya tidak hafal detailnya, tapi nanti silahkan bisa dicek di sosial medianya Jamu Dong dan sosial media saya. Kebetulan saya juga punya sosial media, Fajar Prasetya. Silahkan aja cari di IG yang bicara jamu-jamu itu saya. TikTok juga ada. Nah, ramuan itu yang saya ingat kandungannya pertama ada serai.
Serai, karena itu data risetnya sudah membuktikan mampu menurunkan kecemasan, walaupun ini masih pada level uji praklinik atau pada hewan coba. Takarannya kalau nggak salah 1,5 sampai 3 gram yang kering ya, bukan yang basah, serai kering. Kemudian ada daun kelor, takarannya 2 sampai 5 gram. Kemudian ada jahe merah, takarannya 2 gram. Kunyit, takarannya juga 2 gram. Kemudian ada daun pegagan, takarannya 2 sampai 3 gram. Itu kalau mau dibuat sendiri nanti ada petunjuk cara pembuatannya di video. Di video Bapak ada, Pak? Ada. Bisa kita capture langsung Ya. ya nanti ya di Instagramnya Bapak. Ya, pokoknya Fajar Prasetya, ada 2 akun sih, ada Fajar Prasetya, Fajar_Prasetya_11 atau Fajar_Prasetya atau ada underscore Oke, 4. Pak. Nah, pokoknya yang Nanti langsung aja Ya. guys di atas sini ya, Ya. dimasukin. ya Oke, jadi kalau saya rangkum nih Pak, itu cara kita kembali menjadi utuh ya Pak ya, Iya. dari runtutan apa aja yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita coba tanyakan langsung nih ke teman-teman yang sudah melewati fase patah hati, di momen atau di titik apa kalian tuh mulai ngerasakan kembali utuh menjadi diri sendiri dan ngerasa kayak oh apa yang terjadi dalam hidupku ini ya memang sudah takdir dari Tuhan dan aku menerimanya dengan ikhlas gitu. Pasti kan harus ada ya Pak ya, Iya. di momen kita merasakan oh oke, aku mendapatkan ini memang ini aku mampu menjalaninya gitu. Dan pasti akan ada janji Tuhan tadi, pasti akan ada yang lebih baik. Lebih baik. Ya, walaupun nggak enak rasanya, tapi pada akhirnya seperti saya sekarang nih, saya sudah merasakan andai kata disuruh memilih, saya tidak masalah melewati yang kemarin tadi, saya ikhlas. Karena dengan saya melewati itu saya bisa berbagi pengalaman. Kan nggak mungkin berbagi hanya pengetahuan. Akan beda tuh orang yang pernah mengalami sama yang belum pernah mengalami. Itu ngomong mudah banget itu. Padahal nggak tahu hancur-hancurnya saat itu, Karena gitu nggak kan? ngerasain, Ya, nggak karena nggak ngerasain. mengalami. Karena manusia ini kan tumpuan atau tumpukan pengalaman. Ya. Dari Dwi sama Dila bagaimana nih? Dila lagi? Kayaknya duluan. Ya, Dila lagi. Kalau Dila sih kalau misalnya disuruh ikhlas sekarang kayaknya belum bisa sih Pak. Belum bisa ikhlas kalau sekarang. Soalnya kayak beberapa waktu lalu misalnya ada event di SMA terus padahal tuh di perjalanan menuju itu sudah ada berbagai halangan supaya nggak bisa pergi ke event itu tuh, tapi Dila ini memang nekat jadi tetap memaksa buat datang ke event itu. Ujung-ujungnya ketemu lagi sama dia dan masih kayak ada rasa marah, sakit hati, jengkel, kesel, kayak itu belum bisa diproses jadinya lebih memilih buat menghindar. Jadi kalau Dila sih kayaknya belum sanggup gitu Pak Ya. kalau buat di Tapi sebenarnya itu pilihan kan, jadi kan di hadis qudsi itu ada aku sesuai prasangka hambaku. Sebenarnya kan pilihan ada di kita. Kalau Dila mau terima apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka saat yang sama akan dibukakan jalan yang lebih baik. Tapi kalau Dila tidak menerima apa yang sudah terjadi atau ditetapkan, karena yang sudah terjadi ini sudah pasti diizinkan, sudah pasti ditetapkan, sudah titik itu udah. Nah, artinya pilihan kita apakah mau menerima atau tidak. Kalau kita menerima, maka pasti kan tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya. Kalau saya udah pasti sering melanggar janji. Ya, kalau Tuhan tidak mungkin. Nah, tapi kalau Tuhan berjanji, begitu Dila menerima, maka akan dibukakan yang baik-baik tadi. Jadi Dila harus terima itu. Berarti masih positif juga. Ya, Ya, mungkin selepas dari podcast ini sama Ini, kakak sama ya. bapak Langsung bisa diterapkan saya ya. terapkan Diusahakan, lagi. ya, Iya, diusahakan. benar. Supaya bisa lebih menerima. Terus juga udah banyak yang dari Dila sadar itu sebenarnya sudah banyak dari Rahman dan Rahimnya Allah tuh sudah ngasih Iya, jalan buat iya. menerima dan mengikhlaskan gitu. Iya. Jadi tinggal Dila yang memproses diri Dila dan menyiapkan diri Dila lagi supaya Iya. bisa lebih menerima dan lebih baik Iya, lagi sih Pak, jadi- di perjalanan ke depan. Jadi coba ingat, kan banyak hal yang perlu disyukurin nih. Betul. Masih Iya. hidup, masih bisa makan, ya kan, masih Ada bisa orang tua. bernafas, masih ada orang tua, masih banyak hal yang perlu bisa dilihat untuk disyukuri. Iya. Sehingga tidak fokus
ke yang itu aja. Iya. Nah, ini tidak mungkin bisa langsung hebat tiba-tiba, tapi butuh latihan. Nah, silahkan latih untuk mengingat hal-hal yang positif dulu sehingga bisa menerima apa yang sudah terjadi ini. Iya, oke. Gitu. Soalnya zaman anak-anak zaman sekarang tuh Pak, Gen Z itu pada bulol. Bulol tuh Ada yang apa? tahu bulol nggak? Bucin Bucin tolol. tolol. Oh. Sama istilah gacor kemarin itu apa gacor itu? Saya bilang apa gacor, ternyata baru paham. Banyak istilah POV aja saya juga baru-baru tahu nih, POV itu ternyata point of view. Point of Kadang view. tuh Pak, kita bicara soal mahasiswa ya. Misalnya nih Dwi sama Dila kan sahabatan, terus Dila cerita terus nih aku diputusin pacarku, aku berantem sama pacarku. Terus sebagai sahabat tuh pasti kita menyarankan yang baik, kayak oh kamu harusnya begini, udahlah putusin aja, dia nggak baik buat kamu. Udah tuh hari ini oke, besok balikan lagi Pak, balikan lagi terus Berarti beneran cinta. ya beneran cinta ya, tapi bulol. Iya. Bulol. Iya Padahal kan sudah proses, tersakitin ya. proses. Ya itu sih, jadi di kalangan sekarang tuh banyak tuh Pak yang tetap bodo amat ya, karena mungkin kayak karena cinta itu juga Pak ya, dan masih ngerasa membutuhkan satu sama lain gitu. Iya. Mungkin itu juga udah pernah dialamin sama Dwi ya. Iyalah, kebiasaan selama 6 tahun tidak mungkin tahun hilang banget. hanya Iya, dalam waktu 1-2 hari. 2 hari. Ini aja 2 tahun katanya masih ingat, mungkin bisa jadi butuh. Jadi bukan berarti tadi menerima itu tidak langsung lupa, enggak juga. Jadi walaupun si Dila menerima, pasti perasaan itu akan tetap ada, ya kan? Itu artinya benar-benar serius waktu itu. Istilah bulol tadi mungkin istilah saat ini, tapi proses ini saya kira dari masa ke masa, mau dari zaman kolonialisme sampai sekarang ya relate, karena nggak mungkin berhubungan tanpa cinta gitu kan, gitu. Kalau Dwi gimana? Sama ya, menghadapinya sekarang untuk kembali menjadi utuh tadi gitu. Ya benar, kurang lebih sama sih. Dan akhir-akhir ini lagi coba olahraga pas yang Wah. Mama bilang. Apa Iya. tuh olahraganya? Hmm, Stretching, Yes. yoga, lari sih. Lari. lari. Tidak lari dari kenyataan ya. Iya, enggak gitu. Lagi coba-coba lari, ngebiasain supaya kayaknya emang perlu dilupakan deh hal-hal yang kemarin. Siapa tuh pas lagi lari kan ketemu Ketemu. si A yang baru, si B yang baru bisa, atau yang dulu juga cuman sudah berubah ya kan? Kita tahu. Yang jelas semakin pada saat kita berolahraga itu produksi hormon-hormon seperti kortisol, endorfin itu kan meningkat. Nggak usah percaya di Tuhan lah. Tapi begitu selesai olahraga kan perasaan seneng tuh. Iya. Ya kan? Yang tadinya sumpek apa segala macam itu agak enak. Jantung normal, pembuluh darah normal, ya kan, organ-organ lain normal. Maka dari situ pun sudah langsung terasa manfaatnya. Jadi betul. Lanjutkan, ya lanjutkan. Wah, sangat menarik ya hari ini pembahasan kita, mulai tadi bagaimana POV dari Dila dan Dwi tentang apa sih yang dia rasakan melewati patah hati tentang cinta atau juga kehidupannya, dan juga dari seorang jamu insider yaitu Pak Fajar, dan sekaligus juga dosen ya di Fakultas Farmasi. Wah, by the way Pak Fajar ini juga dosen skripsi saya nih, makanya sangat relate sekali apa yang dibahas sama Pak Fajar, dan juga teman-teman kita juga harus bisa melakukan berbagai macam runtutan tadi yang dibilang sama Pak Fajar untuk kembali menjadi utuh tadi ya Pak. Iya. Nah, closing statement nih dari Bapak atau pesan untuk seluruh mahasiswa farmasi dan di luar farmasi, Universitas Mula Warman maupun seluruh kalangan masyarakat untuk melewati patah hati ataupun juga apapun itu Pak yang terkait dengan tubuh kita sendiri dengan Jampi Osodo itu. Ya, yang jelas mungkin closing statementnya apa ya? Let go and let God. Ya, lepaskan apa yang mungkin membebani. Kemudian ingat Tuhan itu ada dan Tuhan tidak tidur kayak kita yang butuh tidur, bekerja 24 jam, bahkan kalau Tuhan tuh tidak bisa hitungan waktu karena waktu itu ciptaan Tuhan. Jadi biarkan, percayakan, yang penting kita berusaha semampu kita, nggak usah terlalu dipaksakan, tapi berusaha yang baik-baik sesuai dengan yang dibawa atau yang diatur oleh agama masing-masing. Karena kita semua Islam ya, kita tinggal ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian biarkan dan tawakal ya, artinya let God do the rest ya, let God do the rest. Jadi itu enaknya kita yang punya Tuhan, dan enaknya lagi bagi kita yang di dunia akademik
ini mau nggak mau harus percaya Tuhan karena data-data saintifik dan data-data pola matematik tadi mengharuskan kita, ya nggak mungkin ini ada yang bisa mengatur energi sebesar ini hanya kebetulan. Artinya Tuhan itu ada gitu. Wow, berikan tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih Pak Fajar atas closing statement yang sangat menarik dan juga insight buat kita semua. Dan buat Dwi dan Dila, terima kasih juga udah memberikan cerita-cerita kehidupannya ya Pak ya. Wah, dan kita juga diberi kesempatan untuk menikmati jamu dong. Wah, ini jamu dong original dari Fakultas Farmasi. Boleh dicoba. Ini ada, kalau saya ini pistachio Pak, ini rasanya enak banget. Oke, Ya, ada jamunya. Ada jamunya juga. Kalau Untuk saya ini fokus ke kopi sih Pak, tapi kalau punya Bapak sih kayaknya ini yang untuk memang jamu untuk signature-nya ya Pak ya. jamu untuk yang tadi masalah mah. Ya. Masalah mah. Dan itu dia teman-teman di episode Jamu Patah Hati kali ini bersama saya Diana Amiati sebagai host di podcast Jamu Talks. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.